permintaan penundaan pembayaran lessor di mana-mana ya di setiap negara gitu. Dan hampir setiap maskapai itu juga sedang meminta itu. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, kita lihat dari kondisi demand-nya sekarang. Demand sekarang turun dari kalau kita compare bulan ke apa year on year per bulan itu sekarang kita berada di sekitar 30 sampai 40% dari tahun kemarin jumlah penumpangnya. Dan sedangkan maskapai menerbangkan sekarang sudah sampai 40. Jadi mereka terbang lebih banyak mereka recover jumlah penerbangan lebih banyak daripada recovery penumpangnya. Ini menjadi additional burden dan tanda tanya juga mengenai langkah yang mereka ambil. Tapi kan emphasis ke kargo juga lebih besar. Jadi ya memang liquidity problem sudah pasti dan cukup ya mirip lah di mana-mana gitu. Liquidity menjadi isu, mereka punya beban untuk bayar lease, lessor tidak mau terima pesawatnya dibalikin karena semua orang kalau ada satu airline mulai begini nanti airline pada ingin melakukan yang sama dan akhirnya nanti yang dikhawatirkan sektor leasing yang collapse. Kalau sektor leasing collapse berarti ekspansi jangka panjang industri ini akan terkena. Baik, Pak Giri, ini terkait dengan recovery dari industri penerbangan sendiri. Kapan Anda melihat akan terjadi recovery? Karena sebelumnya kita pernah mendengar bahwa akan ada recovery di tahun 2024. Apakah ini seiring dan sejalan dengan didistribusikannya vaksin atau seperti apa, Pak? Kalau saya lihat begini, kalau negara-negara yang punya pasar domestik besar seperti Indonesia, Cina, Rusia, Amerika Serikat, masing-masing negara ini akan mulai recover pasar domestiknya setelah pandeminya memuncak. Ya. Kalau kita lihat di Cina, mereka bisa recover 90% dari pasar domestik mereka di bulan Juli. Karena apa? Wabahnya sudah selesai. Tapi kalau kita lihat secara globally dan karena banyak faktor terkait penerbangan internasional, ini butuh global recovery, tidak hanya per negara. Nah, global recovery ini memang outlook-nya mundur. Baik, kalau di industri penerbangan di tanah air sendiri, recovery-nya Anda melihatnya kapan, Pak Giri? Ya, kita melihat sekarang angka kasus hovering di sekitar 4.500-an ya. Kalau itu tidak naik dan mulai turun, kalau misalnya kita bisa mencapai puncak ini di bulan, let's say bulan November, ya by Maret seharusnya recovery sudah mulai. Dan saya sangat berharap bahwa kita bisa mencapai 70% dari angka penumpang dibanding tahun 2019 sebelum akhir kuartal 1 tahun depan. Karena kalau tidak, ini akan menjadi sangat berat. Sekarang saja financially kita berpotensi kehilangan 1 atau 2 maskapai di akhir tahun ini. Baik. Cuman kita berharap tidak, tapi kalau misalnya memang tidak bisa recover 70% dari pasar di bulan Maret, saya yakin itu akan terjadi.